Halo semua, perkenalkan nama saya Yamil Aziza dari kelas AK404 dengan NIM 230301010062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pemaparan jurnal ilmiah mengenai perkembangan e-commerce di Indonesia untuk memenuhi tugas UTS e-commerce dan bisnis. Digitalisasi bisnis sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, termasuk di Indonesia yang saat ini tengah mengalami transformasi ekonomi digital yang sangat cepat. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas dua jurnal yang saling melengkapi. Jurnal pertama membahas bagaimana pelaku UMKM minuman tradisional di Yogyakarta mengadopsi e-commerce untuk memperluas usaha mereka. Sementara jurnal kedua membahas aspek hukum dan perlindungan yang diperlukan dalam metode pembayaran cash on delivery atau COD, yang saat ini cukup populer namun juga menimbulkan berbagai masalah. Dengan melihat kedua sudut pandang ini, kita bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang tantangan dan peluang ekonomi digital di Indonesia. Oke, pertama kita akan membahas jurnal yang berjudul Benefits, Barriers, and Levels of E-commerce Adoption by Traditional Beverage MSMEs in Yogyakarta City. UMKM minuman tradisional seperti jamu, wedang jahe, dan es cendol adalah bagian penting dari warisan budaya Indonesia dan juga sumber pendapatan bagi banyak keluarga, khususnya di Yogyakarta. Namun, di era digital dan globalisasi, mereka menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen yang kini lebih banyak berbelanja secara online, apalagi setelah pandemi COVID-19 yang semakin mempercepat digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana UMKM ini sudah menggunakan e-commerce, manfaat yang mereka dapatkan, serta hambatan yang mereka hadapi. Metode yang digunakan adalah survei kepada 330 pelaku UMKM minuman tradisional di Yogyakarta. Melalui kuesioner, peneliti mengukur berbagai aspek seperti di tingkat penggunaan teknologi, persepsi manfaat e-commerce, dan berbagai hambatan seperti kemampuan digital, modal, dan faktor sosial budaya. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk melihat hubungan antar variabel tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas UMKM menggunakan aplikasi sederhana seperti WhatsApp Business dan Instagram untuk menerima pesanan. Sebagian kecil sudah bergabung di marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia. Bahkan ada yang mencoba TikTok Shop. Manfaat utama yang mereka rasakan adalah perluasan pasar, yang berarti mereka tidak hanya melayani konsumen lokal, tetapi juga dari luar daerah, bahkan luar pulau. Selain itu, mereka merasakan efisiensi biaya dan waktu karena tidak perlu membuka toko fisik besar dan hanya mengeluarkan modal kecil untuk promosi digital. Omset mereka pun meningkat karena kemudahan transaksi dan promosi online. Namun, ada sejumlah hambatan yang menghalangi adopsi e-commerce yang lebih optimal. Hambatan itu meliputi literasi digital yang masih rendah, terutama di kalangan pelaku usaha generasi tua. Kurangnya pelatihan dan pendampingan khusus untuk UMKM tradisional, ketergantungan pada generasi muda yang membantu mengelola penjualan online, keterbatasan modal untuk promosi dan logistik, serta kekhawatiran akan keamanan transaksi karena risiko penipuan. Sebagai contoh, salah satu pelaku UMKM jamu tradisional bernama Bu Sari awalnya hanya menjual produknya secara langsung ke warung-warung sekitar. Setelah mendapat pendampingan komunitas untuk memanfaatkan WhatsApp Business dan Instagram, ia mulai menerima pesanan dari kota lain hingga luar pulau. Namun Bu Sari mengaku masih kesulitan dalam mengedit foto produk dan membuat deskripsi yang menarik, sehingga berharap ada pelatihan khusus untuk membantu usahanya berkembang. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa e-commerce berpotensi besar membantu UMKM tradisional bertahan dan berkembang, namun harus diiringi pelatihan literasi digital, pendampingan teknis, dan kebijakan pemerintah yang mendukung seperti subsidi dan pelatihan berbasis komunitas. Dengan sinergi ini, UMKM tradisional akan lebih percaya diri dalam mengadopsi teknologi dan memperluas pasar secara berkelanjutan. Selanjutnya, kita beralih ke jurnal kedua yang berjudul Examine Legal Protection in Cash on Delivery E-commerce. Cash on Delivery atau COD menjadi metode pembayaran favorit bagi banyak pembeli karena memberikan rasa aman, terutama bagi mereka yang kurang percaya pada pembayaran digital. Namun, metode ini juga sering menimbulkan masalah seperti pembeli yang membatalkan pesanan setelah barang dikirim, menyebabkan kerugian bagi penjual dan kurir. Penelitian ini menyoroti bahwa perlindungan hukum untuk transaksi COD masih belum memadai dan belum mengatur mekanisme COD secara jelas.
Penulis merekomendasikan agar pemerintah dan regulator merancang regulasi khusus untuk mengatur transaksi COD agar melindungi semua pihak yang terlibat. Marketplace juga harus menerapkan sistem penalti bagi konsumen yang menyalahgunakan COD, serta memberikan edukasi kepada konsumen tentang tanggung jawab hukum mereka. Selain itu, perlindungan terhadap kurir juga perlu diperkuat agar resiko kerja mereka dapat diminimalkan. Dengan regulasi dan kebijakan yang tepat, COD dapat tetap menjadi opsi pembayaran yang aman dan adil. Perkembangan e-commerce bukan hanya soal teknologi dan bisnis, tetapi juga membawa perubahan sosial ekonomi yang luas. Digitalisasi membuka peluang kerja baru, memperkuat jaringan bisnis lokal ke pasar global, dan meningkatkan inklusi keuangan. Namun, tanpa regulasi yang tepat, resiko ketimpangan dan ketidakadilan juga meningkat, seperti kasus-kasus pembatalan COD yang merugikan pelaku usaha dan kurir. Oleh karena itu, peran aktif dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan platform digital sangat penting untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang sehat dan berkelanjutan. Dari kedua jurnal tersebut, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa digitalisasi UMKM dan regulasi e-commerce harus berjalan beriringan. Teknologi memberi peluang besar, tetapi tanpa dukungan pendidikan dan aturan yang memadai, potensi tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Maka pengembangan UMKM digital harus disertai dengan kebijakan perlindungan konsumen dan pelaku usaha yang adil serta edukasi untuk semua pihak. Dengan demikian, ekonomi digital di Indonesia dapat tumbuh secara inklusif, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Demikian pemaparan jurnal ini, saya berharap informasi ini bisa menambah wawasan kita tentang tantangan dan peluang ekonomi digital di Indonesia. Sekian dan terima kasih.